Muslim yang akan mendatangi neraka itu, ketika saya langsung menafsirkan ayat itu hanya menggunakan satu ayat itu, maka otomatis penafsiran saya itu pasti akan salah. Kenapa? Karena saya tidak melihat konteks ayat yang sebelum dan sesudahnya. Oke, silakan Anda jelaskan aja ayat ini, Pak. Sebelum dan sesudahnya. Ayat ini berbicara tentang apa? Saya menganggap bahwa yang dimaksudkan oleh Quran tentang umat Muslim memasuki neraka ya bukan seperti yang saya pikirkan. Nah, begitu juga dengan apa yang Abang pikirkan tentang Yohanes 17 ayat yang ke-3 ini. Nah, Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Hah? Lompat. Kalau Abang lihat di 1 Yohanes 5, jangan ke 1 Yohanes 5 dulu, Bang. Enggak, ini kan lompat kali ya, Bang. Ini Bang, ketika kami menafsirkan Alkitab, itu kami tidak melihat hanya satu ayat itu, tapi secara keseluruhan Alkitab itu kami harus lihat. Karena itu Alkitab itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu dituliskan itu sistematis, Bang. Tidak hanya di bagian itu kita tafsirkan ya artinya seperti itu, nggak bisa lah, Bang. Kita kan ya, silakan gini, Bang. Biar kita tidak banyak berpolemik, berasumsi. Yang lain, itu begini ya, Bangko. Gini ya, Bangko Zira ya. Biar kita tidak berasumsi, bermacam-macam lah ya kan, bernarasi di luar konteks. Silakan Anda menjelaskan ayat ini gitu loh. Apa maksud dan tujuan? Kalau kita baca dari John 1 sampai John berapa itu? John 26 kalau tidak salah ya teman-teman ya. Nah itu silakan Anda menjelaskan ayat ini konteksnya seperti ini loh. Nah gampang kok, silakan. Jangan langsung lari ke 1 Yohanes 5 lagi. Cek, bisa dengar suara gue, Bang? Kalau Abang googling, Abang keluar ngopi, nggak kedengaran, Bang. Saya bukan googling, saya lihat Alkitab saya kan, saya hanya menggunakan HP. Iya, makanya. Jadi saya sulit untuk, saya mau lihat. Coba aja dulu Yohanes 1 apa, nanti konteksnya apa, gitu loh. Nah, di dalam Yohanes 17 ayat 3 ini kan dia Yesus mendoakan murid-muridnya kan. Nah, pasti Abang kan berpikir kok Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Nah, kami sebagai orang Kristen, Bang, di sini tidak, saya katakan tadi bahwa di dalam doktrin Kristen tentang kristologi itu pemahamannya adalah Yesus itu memiliki dua natur, Bang. Bukan di mana itu, Bang? Di mana tertulis? Biar saya buka di sini. Saya punya Bible di sini, Bang. Di mana Yesus mempunyai dua natur, Bang? Silakan. Di keseluruhan Alkitab itu banyak menyatakan bahwa Yesus itu sebagai manusia tapi juga dia sebagai Allah. Oke, contoh ya, Bang, di Yohanes 17 ayat yang Abang. Assalamualaikum. Yohanes 17 ayat 4 dan 5, Bang. Coba Bang buka, Bang. Hah? Yohanes 17 ayat 4 dan 5 itu kelanjutannya, Bang. Kita bisa lihat di situ. Tapi saya nggak nyambung di situ, Bang. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Ya, terus? Nah, aku siapa? Yesus telah mempermuliakan Bapa, Tuhan. Terus Di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau ini lebih memperkuat ayat ini, Bang. Jangan hanya stop sampai di situ, baca terus. Ayat 45 terus. Oleh sebab itu ya Bapa, siapa yang mempermuliakan? Oleh sebab itu ya Bapa, terus aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Iya, sebelum dunia ada Yesus sudah memiliki kemuliaan di hadirat Bapa. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Bapa ini siapa? Jadi Bapa ini siapa? Kalau kita membahas itu pasti kita jangan ambil di bawah aja, Bang. Abang mau potong di sini sebelum dunia ada. Salomo dia ada sebelum dunia ini diciptakan. Hati-hati. Iya, Yesus kan ada sebelum dunia diciptakan, berarti Salomo juga. Tunggu, berarti Salomo juga dia ada sebelum dunia ada. Wah, ini Wah. Iya kan di ayat yang kelima itu kan, permuliakanlah aku kan, kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada kan, kemuliaan yang aku miliki. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalnya Yesus itu hanya manusia biasa dan dia mengatakan bahwa permuliakanlah aku di hadiratmu sebelum dunia ada, kemuliaan
kemuliaan yang dimiliki Yesus sebelum dunia ada. Pertanyaannya, apakah dia hanya manusia biasa? Nah, kami memahami Yesus sebagai manusia dan Allah. Itu ada banyak. Di mana itu Yesus adalah manusia dan Allah? Di mana? Nah, contoh di Yohanes 17 ayat yang ketiga ini, dia mengatakan kan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ketika dia mengatakan Yesus Kristus yang telah Engkau utus, itu dia berbicara sebagai posisinya manusia. Tapi ketika di ayat yang kelima, berbicara kepada siapa dia? Silakan ketawa. Tetapi di ayat yang kelima, dia berbicara kepada siapa? Kepada siapa? Oke. Kalau abang sudah mau tanya kepada siapa dia berbicara, itu kita akan masuk kepada doktrin Tritunggal, bang. Dan mungkin kita akan bahas doktrin Tritunggal di sini, bang. Itu terlalu panjang untuk penjelasannya. Mungkin abang bisa atur waktu untuk bahas tentang doktrin Tritunggal itu, bang. Tapi yang saya mau sampaikan yang masalah Yohanes 17 ayat yang ketiga ini, dan abang bertanya tadi mengenai di mana Yesus yang membuktikan di mana Yesus sebagai Allah. Nah, itu di ayat yang kelima itu jelas sekali mengatakan bahwa dia adalah Allah. Karena kita kan, saya katakan tadi kan, kita tidak bisa menafsirkan Alkitab itu hanya menggunakan satu ayat seperti di Quran tadi kan. Ketika di Quran tadi abang mengatakan orang-orang Muslim akan mendatangi neraka, abang kan harus melihat konteks ayat sebelum dan sesudah kan. Seperti juga saya melihat Yohanes. Anda ngomong apa ini? Si Sahra kembali ke konteks. Iya, Waalaikumsalam. Sabar bang ya. Ya, sabar bang. Anda membawa dalil John 17:5. Oleh sebab itu ya Bapak. Siapa Bapak ini? Bedahnya begitu, Bang. Oke, baik. Oke. Potong di bawah. Oke, kamu bertanya siapa Bapak itu kan? Nah, di dalam Kristen kami memahami itu bukan Allah itu adalah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nah, kalau kita mau bahas itu pasti akan lebih panjang, Bang. Saya lebih paham Tritunggal dari Anda. Oke, coba jelaskan Tritunggal kamu. Saya akan bertanya kepada Anda. Bagaimana bentuk perisai Tritunggal? Silakan. Kok bertanya bentuk perisai? Nah, berarti Anda bukan Kristen. Bentuk perisai. Assalamualaikum. Jelaskan kepada saya, Tritunggal itu seperti apa? Silakan. Ada kapan dibentuknya, oleh siapa, berarti untuk siapa? Silakan Anda jelaskan. Gitu kan? Abang kan mau masuk di tema yang lain. Katanya temanya kan Anda yang lari ke Tritunggal. Yohanes 17 ayat 3 kalau ini Anda kan? mau lari Tritunggal, Anda tenggelam nanti di situ. Saya ini lebih tinggi dari Tritunggal. Maka jangan ke Tritunggal, Bang. Saya mau kejebak nanti Abang di Tritunggal. Saya membahas Yohanes 17 ayat 3. Anda yang lari ke Tritunggal. Nah, pertanyaan saya sangat mudah di sini. Saya katakan kan Tritunggal itu tidak bahas di sini karena itu terlalu ribet, terlalu panjang untuk dibahas. Saya hanya menjelaskan konteks dalam ayat Yohanes 17. Nah, silakan Anda jelaskan Yohanes 17:3 ini, nggak usah kemana-mana. Di Yohanes 17 ayat 5 itu Yesus itu Tuhan, karena dia sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia dijadikan. Abang tidak mau percaya. Lalu yang memuliakannya dia siapa? Kan pertanyaan abang tadi tentang gimana dalilnya bahwa Yesus itu Tuhan. Ya sudah dijelaskan di ayat yang kelima itu. Apa di situ? Oleh sebab itu ya Bapak. Bapak itu siapa? Bapak itu di dalam doktrin Tritunggal pribadi pertama. Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Nah, ada berapa Tuhan? Satu. Siapa satu itu? Allah Tritunggal. Itu 3. Aduh. Saya mengatakan bahwa begini, kaum Muslim itu tidak memahami doktrin Allah Tritunggal, sehingga mereka mengatakan, oh, Kristen itu begini-begini mempercayai 3 Allah. Kami tidak. Udah, kembali lagi ke Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka ini siapa? Ya, murid-murid Yesus di konteks. Murid-murid Yesus mengenal engkau ini siapa? Ya, Allah Bapa pribadi pertama. Bapa satu, bukan Tritunggal ya. Satu-satunya Allah yang benar. Jadi satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa.
Gampang kok. Nah, tapi kan nah sekarang pertanyaan saya, menurut ini, ayat ini, sahabat saya bertanya, maka kita tidak akan bisa menemukan penafsiran yang benar. Karena hanya menafsirkan menggunakan. Saya tidak menafsirkan, saudara. Anda bawa ayat Yohanes 17:5 ini memperkuat dalil sebelumnya bahwa ternyata Yesus itu yang memuliakan adalah Bapa. Gampang kok ayat ini. Kenapa harus dipersusah? Saya sudah katakan tadi, di dalam pemahaman orang Kristen, di dalam doktrin kekristenan berdasarkan semua ayat Alkitab itu, Yesus itu memiliki dua natur, dan ini memang itu sulit sekali diterima oleh orang Muslim kalau kita tidak kita dari awal sampai akhir. Atau kita belajar Alkitab itu hanya mencari-cari kesalahannya. Loh, kok cari kesalahan itu loh, Bang? Nah, seberapa sering Anda membaca Bible? Saya sering membaca Bible. Oke, silakan Anda jelaskan apa maksud Yohanes 17:3 ini. Silakan, gampang kok. Yohanes 17 ayat yang ketiga ini perkataan Yesus, dia sebagai manusia, bahwa dia mengatakan inilah hidup yang kekal, itu bahwa mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Siapa yang mengutus Yesus? Allah Bapa, pribadi pertama. Allah Bapa Tuhan bukan? Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Yang mana Tuhan? Yang mana Tuhan? Tuhan itu Allah Tritunggal. Begini, seperti ini. Kamu mempercayai? Sabar naik bahu. Aduh, Anda ini nggak berujung. Saya mau ketawa, Bang, karena harus berujung. Pemahaman kalian dengan apa yang kami pahami itu tidak akan ketemu, Bang. Makanya saya perlu menjelaskan sedikit ya. Jadi pemahaman kami tentang Allah Tritunggal itu adalah satu Allah tapi tiga pribadi. Kalau kita manusia, satu manusia, satu pribadi. Kalau Allah, satu Allah tapi tiga pribadi. Seperti itu. Jadi kami memahami itu Allahnya itu substansinya satu, tapi pribadinya tiga. Substansi dan pribadi itu kan beda kan? Sabar. Aduh, Anda ini mau ngajarin saya Tritunggal ya? Dikatakan Yesus Allah Bapa itu Tuhan. Yesus itu Tuhan, ya Tuhan. Roh Kudus itu Tuhan, Tuhan. Berarti ada tiga Tuhan? Tidak, kami percayanya satu Tuhan. Tapi pribadinya tiga. Sabar. Anda mau bawa bermain-main di Tritunggal. Saya mau nanya, Bang. Oke, Bang, tunggu, Bang. Saya tidak mau masuk. Oke, coba. Sabar. Sebelum kita ke Yohanes 17:3, saya mau nanya dulu, Bang. Oke, ada berapa Pak Pau? Silakan. Ada tiga. Ada berapa Pak Pau? Silakan. Tiga. Satu. Itu tiga. Satu. Dari mana Anda bisa mengatakan tiga? Sementara pribadinya sama-sama Bapak. Pribadi. Jadi Bapak pribadi ya? Loh. Waduh. Yang dibawa pribadinya lain. Bapak pribadi. Loh. Bapak pribadi loh. Yang dibawa ini Bapak pribadinya lain. Bapak. Yang sebelah kanan pribadinya lain. Bapak kedua. Yang di atas satu pribadinya lain. Tapi sama-sama Bapak. Pertanyaan saya, ada berapa Bapak? Kalau nih Bapak pribadi. Bapak kok pribadi? Kamu mempersamakan pribadi yang hidup dengan benda yang mati. Bagaimana itu? Apa bedanya hidup dengan mati? Ini Bapak udah tiga. Nah, oke, saya ganti. Anda menolak ini. Sekarang saya ganti lagi. Itu kan benda, itu kan materi, Bang. Itu materi. Tidak bisa dipersamakan. Tritunggal dengan saya enak, Bang. Oke, kita kasih yang hidup ya. Oke, kita kasih yang hidup ya. Oke. Gampang kok Anda mau bermain Tritunggal dengan saya. Oke, silakan. Ada berapa bebek? Silakan. Oke, bebek di sini ada tiga. Satu. Tiga. Yang di atas bebek. Yang dua di bawah bebek. Ada berapa bebek? Ada tiga. Kata siapa tiga? Coba Anda jelaskan. Kata saya tiga. Silakan Anda jelaskan. Nah, di atas satu bebek. Di sebelah kiri satu bebek. Di sebelah kanan satu bebek. Jadi ada berapa bebek? Ada tiga bebek. Ada tiga bebek. Oke, kunci. Ya, saya ikuti Anda. Bebek. Oke, tidak. Tiga bebek ya. Oke, sekarang saya kunci. Ketika Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi. Suara siapa itu?
Suara Bapa. Suara Bapa. Ya. Roh Kudus berbentuk burung merpati. Di mana dia? Ada di Roh Kudus berbentuk burung merpati. Ya, itu pribadi ketiga. Pribadi ketiga. Ya. Yesus dibaptis. Yesus dibaptis pribadi kedua. Nah, Tunggal. berbeda tempat. Ya. Ada berapa Tuhan? Satu. Siapa yang satu itu? Allah Tritunggal. Oke. Sekarang nih Bang. Abang berarti tidak memahami apa yang saya katakan tadi, bahwa Allah Tritunggal itu memang giliran ke bebek kau bilang tiga, padahal pribadinya lain. Hakikat mereka adalah bebek. Tunggu bang, dengar dulu penjelasan saya. Oke, begini. Allah Tritunggal itu satu substansi Allah, tapi tiga pribadinya, tidak bisa dipersamakan dengan ciptaan. Nah, apa substansi bang? Begini, apa substansi? Apa maksud substansi? Silakan. Itu seperti hakikat, misalnya saya manusia. Itu hakikat saya manusia, Allah juga. Berarti satu hakikat. Hakikatnya Allah, satu hakikat saya. Nah sekarang. Berarti satu hakikat. Satu hakikat manusia. Oke, kita uji. Sekarang, satu hakikat. Hakikatnya Bapak itu apa? Hakikat Bapak Allah. Keadaan yang sebenarnya. Ada Bapak itu. Oke, makanya saya itu katakan, gelarnya. Wah, gelar Allah, gelar. Waduh, gelar itu. Menurut Anda Allah itu gelar, kalau kami nama. Oke, tunggu. Jangan salah. Saya tadi kan. Hakikat itu keadaan yang sebenarnya. Tunggu, Bang. Keadaan yang sebenarnya Bapak itu roh atau bukan? Tunggu Bang, saya mau jelaskan dulu penjelasan saya, jangan langsung Abang potong seperti itu. Enggak, saya mau kejar Anda tadi gitu loh. Anda mengatakan satu hakikat. Pertanyaan saya, keadaan yang sebenarnya Allah Bapa itu roh atau daging? Allah Bapa ya roh. Kami percaya loh. Oke, roh ya, hakikatnya ya. Nah, sekarang saya tanya, Yesus hakikatnya apa? Oh, Abang roh atau daging? Hakikat. Abang, berarti Abang mengertinya hakikat. Mulai kamu di sini ya. Hakikat itu bukan seperti keadaan, dia ini roh. Wujudnya roh bukan seperti itu. Loh, hakikat artinya apa? Hakikat, saya memahami bahwa Allah itu satu hakikat atau satu substansinya, yaitu Allah. Seperti hakikat artinya apa, saudaraku? Jangan ngomong tapi nggak paham. Nggak, Abang sudah mau mengantar saya kepada hal-hal yang lebih ini ya. Makanya saya lebih paham Tritunggal dari Anda. Kalau Anda lebih paham dari saya, coba Anda jelaskan hakikat itu apa. Silakan. Aduh. Oke, saya mau jelaskan yang tadi dulu Bang. Begini Bang. Nggak usah, kembali dulu Bang. Anda kan mau bermain-main di Tritunggal. Saya nggak mau jawab pertanyaan Abang itu sebelum makanya jangan bermain-main Tritunggal dengan saya. Saya ini pendiri Kuarnitas. Loh. Begini Bang. Nah, jangan begini. Silakan aja Anda menjelaskan apa arti hakikat. Silakan. Tunggu saya katakan. Saya tanya kepada Abang. Abang ada Al-Quran kan? Udah hakikat dulu, nggak usah ke Al-Quran. Abang ada Al-Quran kan? Abang ada Al-Quran itu pelajaran SMA. Kalian ini baru TK, nggak nyampe. Abang ada Al-Quran kan? Udah, jelaskan dulu hakikat itu apa. Kalau nggak tahu bilang saya nggak tahu, Tuan Guru. Gampang kok.